وحرم عليكم الصيام إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا أثابكم الله واسمعوا وتركم الله وأطيعوا رحمكم الله إن الله
أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال أيضا في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berupaya, berikhtiar dan berusaha sekuat tenaga, sekemampuan kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dilandasi dengan iman yang paripurna, terpenuhinya 3 sendi keimanan, ikrar dengan lisan, pengukuhan pengakuan dengan hati, dan pengamalan dengan anggota badan. Dengan 3 sendi keimanan tadi, insya Allah kita akan terbimbing dan mampu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin hadirin sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Nabiullah Ibrahim alaihi salam di dalam kitab An-Nasaih Diniyah diriwayatkan manakala beliau mau melaksanakan santap malam, dia menyuruh pembantunya untuk keliling kampung, tengok kanan kiri, memeriksa tetangga yang ada di sekitar, apakah masih ada di antara mereka yang saat itu belum makan. Sekiranya sudah dipastikan tetangga-tetangga yang ada di sekitarnya sudah melaksanakan makan malam, perutnya sudah kenyang, maka Nabiullah Ibrahim pun mau makan malam dengan keluarganya. Tetapi jika masih ada tetangga yang diketahui belum punya santapan untuk dimakan saat itu, maka Nabi Ibrahim pun membagikan rezekinya, makanannya kepada masyarakat tetangga sekitar agar mereka kenyang terlebih dahulu, baru beliau mau melakukan santap malam. Hadirin sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Begitu tinggi kepedulian Nabi Ibrahim alaihi salam, dan ini menggambarkan bagaimana kita sebagai umat Islam untuk mampu dan peduli serta peka kepada keadaan masyarakat di sekitarnya. Bukankah dalam sebuah hadis dikatakan kanal faqru ayyakuna kufra, hampir dan bahkan sering terjadi karena kefakiran itu menghantarkan dia menuju kepada kekufuran. Ironis, diberitakan dalam surat kabar, banyak saudara-saudara kita karena tidak mampu menyekolahkan anaknya, karena tidak punya beras untuk makan sehari-harinya, dia datang nyari bantuan ke gereja. Dia datang nyari bantuan biaya sekolah untuk anak-anaknya di gereja dengan menggadaikan keimanan dan melepaskan keislamannya
Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Padahal jika kita sebagai umat Islam terlebih-lebih yang memiliki kekayaan, kelebihan rezeki yang Allah berikan kepada kita, mampu dan mau peduli kepada mereka, kepada fakir miskin, tetangga sekitar kita yang membutuhkan pertolongan kita, maka tidak akan terjadi mereka mengangkat tangan untuk mendapatkan meminta bantuan kepada gereja untuk kebutuhan sehari-hari, meminta bantuan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan anak-anak mereka. Bismillah, momentum Idul Adha yang harus kita garis bawahi, bagaimana ketauladan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk direfleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan masih banyak millah-millah, teladan-teladan dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain kepekaan kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, Nabi Allah Ibrahim pun merupakan sosok manusia, sosok seorang ayah, sosok seorang orang tua yang begitu sukses dalam mendidik dan mengajarkan anak-anaknya terhadap agama. Anak-anaknya semuanya menjadi nabi, cucunya menjadi nabi, bahkan buyutnya pun menjadi nabi, dan sebagian besar para nabi dan rasul adalah keturunan dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ismail, putra tercintanya, menjadi nabi. Kemudian Ishak dan Yakub lahir dari Siti Sarah pun menjadi nabi. Bahkan buyutnya, junjungan kita Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam pun adalah seorang nabi dan rasul. Masyaallah muslimin sedang jumlah rahimakumullah. Kita sebagai orang tua, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, mampukah meneladani bagaimana kesuksesan Nabi Allah Ibrahim dalam membentuk rumah tangga, dalam membentuk anak-anaknya agar menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Bahkan kita ketahui Nabi Ibrahim akan berat hati untuk menghadap panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dari keturunannya, dari anak-anaknya tidak terucap apa yang dia minta dan dia inginkan. Bukankah kita tahu tatkala Nabi Allah Ibrahim alaihissalam akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang disampaikan kepada anak-anak cucunya? Ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan engkau kalian sembah wahai anak-anak cucuku? Apabila anak-anak keturunannya mampu menjawab apa yang diinginkan, ketahuidannya kuat, ketaatannya kuat, ibadahnya kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi Allah Ibrahim pun rela untuk berpulang ke rahmatullah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ironi sahabat dan rahimakumullah, bagaimana anak-anak kita saat ini adab dan etika kepada kedua orang tua sudah begitu luntur. Ini semua merupakan kesadaran kita sebagai orang tua. Oleh karena itu, mari di momentum Idul Adha pada kesempatan tahun ini, yang Allah berikan kesempatan usia kita, kesehatan kita, kelapangan rezeki kita untuk menunaikan Idul Adha, menunaikan penyembelihan hewan kurban. Mari kita tauladani bagaimana pribadi millah teladan yang diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Minimal dua faktor yang harus kita teladani. Yang pertama, tingkatkan kepekaan, kepedulian kita kepada tetangga fakir miskin terutama. Dengan adanya penyembelihan hewan kurban, kita niatkan dengan tulus ikhlas semata-mata mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti ketulusan dan keikhlasan kita dengan disembelihnya hewan kurban. Bukan berarti hanya mengucurkan darah hewan tersebut, tetapi sebagai simbol bagaimana kita bukan membunuh, tapi melerai
terdapat hawa nafsu dan kehewanan dalam diri kita. Dengan tetesan darah Allah menjanjikan bahwa semua apa yang kita kurbankan dari seekor hewan akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan pemotongan hewan kurban sebagai tanda kita peduli kepada fakir miskin dalam membagi-bagikan dagingnya. Namun bukan hanya itu, kehidupan mereka bukan hanya di hari raya Idul Adha saja, tetapi mereka masih panjang langkah kehidupannya di masa yang akan datang. Mudah-mudahan orang-orang yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala peduli dan peka kepada lingkungan yang ada di sekitarnya. Kemudian tauladan yang kedua, bagaimana kita berupaya menjadi seorang ayah, berupaya menjadi seorang ibu yang membentuk keturunannya, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, yang mampu menghantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Janganlah terjadi penyesalan di akhirat kelak, di mana dikisahkan bahwa di hari kiamat nanti ada seorang ayah yang sudah diizinkan ditakdirkan oleh Allah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, tetapi di belakangnya diganduli oleh anak-anaknya dan mereka protes kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ridho orang tuanya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah pun bertanya kepada mereka, kenapa orang tuamu diizinkan dan diridhoi oleh kalian untuk masuk surgaku? Mereka pun menjawab bahwa kedua orang tuanya asik-asik beribadah, meningkatkan keilmuannya, menjalankan ketaatan kepada Allah, tetapi kami sebagai anak-anaknya tidak pernah dididik, tidak pernah diajari, tidak pernah diberikan pemahaman tentang agama, tidak pernah diberikan contoh dan diajak untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, abai terhadap salat, abai terhadap tilawah Al-Quran, abai terhadap sedekah, maka aku tidak ridho orang tuaku masuk surga ya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga akhirnya kita sebagai orang tua diseret oleh anak-anak kita karena keterlaluan kita sebagai orang tua tidak mau mendidik anak-anak kita. Mudah-mudahan kita sebagai umat Islam yang pada hari ini diberikan kesempatan untuk hadir di tempat yang mulia ini, menjalankan salat Idul Adha yang merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW, dan kepada hamba-hamba Allah, saudara-saudaraku yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah dan mampu berkorban di tahun ini, kita mohon kepada Allah semoga semuanya menjadi nilai ibadah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda. Penyesalan tinggallah penyesalan, jangan sampai tergores hati kita dengan kisah seperti itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim